Siapkan kitabnya, kalian buka ya. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan suaranya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung biar ganjil satu kali lagi karena Allah ya menyukai yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Wa anzalal qur'ana busyra lil muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidur rasulil amin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala aidan fi ayatin ukhra fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan fi hadisin akhar utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal mutaramin, para hadirin sekalian, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Alian Negeri 21 Jakarta Bapak Syamsuril MPD, Kepala TU Madrasah Alian Negeri 21 Jakarta Bapak Sofian Dali, para wakil di segala bidang baik kurikulum, kesiswaan, humas dan safras, para dewan guru, staf pendidikan dan kependidikan Madrasah Alian Negeri 21 Jakarta yang sama-sama kita hormati, yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlupakan siswa-siswi Noman 21 Jakarta baik yang ada di dalam masjid maupun yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, juga atas limpahan karunia nikmat baik nikmat sehat walafiat, terlebih khusus nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan, Allah beri kemanfaatan, keberkahan, Allah berikan kita kesehatan, juga Allah berikan kita umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terlupakan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita, kepada umatnya, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
Kita diakui sebagai umatnya, bukan hanya mengaku sebagai umatnya, tapi diakui oleh baginda Rasul sebagai umatnya yang kelak syafaatul uzmanya menyertai kita di yaumil qiyamah. Dengan catatan lisan kita selalu dibasahi dengan pembacaan salawat kepada baginda Rasul dan selalu mengikuti sunnah beliau yang mudah-mudahan syafaatnya menyertai kita di yaumil qiyamah. Amin amin ya mujibas sa'irin. Baik, mari kita bertawasul sebentar ya, biar ada gregetnya. Saya lihat nih kalian, ikutin ya suaranya yang jelas, jangan gerendeng seperti orang sakit gigi ya. Mari ikutin ya. Siap? Siap semua? Siap? Siap semua? Mana suaranya? Siap? Siap? Begitu dong. Pagi-pagi sudah loyo. Ikutin ya. Habis saya baru kalian. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wal karami. Ayo baca, baca, ikutin, gak bisa. Ayo baca bareng. Kemana suaranya? Apa kepampet masker jadi nggak ada suaranya? Mari kita tawasulan kepada baginda Rasul. Katanya mengaku sebagai umat beliau. Kiran tawasul kalian memplem. Pengen tahu sekali lagi saya ulangi ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baca. Maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yatalim qadta mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslam fi madaz zamani. Ya Rab, bareng. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baik,
kita mulai saja ya. Buka kitabnya. Sebelumnya kita kirimkan Fatihah dulu, tawasul kepada baginda Rasul, kepada pengarang kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa junudi wa ansarihi. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa barakatihi. Syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana Recording in hikmataka progress. wansur alaina Recording stopped. rahmataka ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan buka kitabnya. Yang membawa kitab halaman 21. Yang membawa kitab pinggir halaman 21 silahkan. Silahkan halaman 21 ya. Yang di pinggirnya di luar garis. Sudah? Hampir paling bawah. Wa unsyidtu li ghairihi. Coba, sudah ketemu belum? Paling pinggir halaman 21. Kalau dari bawah itu sekitar 15 ya, 15 baris yang pinggir ya. Sebelah kiri pojok di luar garis. Itu ada kalimat wa unsyidtu li ghairihi. Sudah ketemu belum? Sudah belum? Sudah? Masih banyak yang tangak linguk, berarti belum ketemu. Cari halaman 21 pojok kiri ya, pinggir yang di luar garis 15 baris dari bawah. Itu ada kalimat wa unsyidtu li ghairihi. Sudah ketemu semua? Belum? Sini. Sini. Nih. Apa? Ada ini. Sudah? Sudah ketemu? Oke. Beri harkat dan beri arti. Wa unsyidtu dan dibacakan nasyid saya li ghairihi milik orang lain. Li ghairihi maknanya milik orang lain. Unsyidtu itu bernasyid ya. Berqasidah, bersyair gitu ya. Bersyair ya. Apa bunyi nasyidnya? Tamannaita antam syafakihan munaziron bi ghairi na'in wal jununu fununun.
Artinya tamannaita, kamu berharap antam fakihan, menjadi ahli fikih, munaziron, yang dipandang. Bi ghairi inain, dengan tanpa kepayahan. Wal jununu fununun, adapun orang gila itu ialah bermacam-macam. Maksudnya apa dari syair ini? Kalau kalian pengen menjadi orang yang ahli di bidang ilmu fikih, di bidang ilmu-ilmu yang lain, ya, maka harus bersusah payah, harus belajar, harus giat, ya, mencari ilmu, baru kalian mendapatkan. Tapi kalau kamu tidak bersusah payah, kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Makanya di ujung nasid, wal jununu fununun, adapun orang gila itu ialah bermacam-macam, karena ada orang pengen jadi orang yang pintar tapi tidak mau belajar. Ada orang yang pingin jadi orang kaya, berharta, tapi tidak mau bekerja. Iya. Ini kan gila. Ya. Kenapa? Karena semuanya itu ialah dengan usaha. Pengen menjadi hartawan, maka berusaha, bekerja. Ingin jadi orang yang pintar, orang yang berilmu, ia harus belajar. Jangan harap kalian menjadi orang yang pintar tanpa belajar. Ya. Berarti banyak sekali sekarang kegilaan ya di dalam hidup ini. Ingin pintar tapi tidak belajar, ingin kaya tidak bekerja. Gitu ya. Itu namanya kegilaan. Walai saktisabul mali duna masyaqqatin tahammalha fal ilmu kaifa yakunu. Berikutnya itu ya. Walai saktisabul mal, tidak akan memperoleh harta duna masyaqqatin, tanpa bersusah payah, tanpa bekerja. Tahammalha, maka kamu tanggung kesusahan itu, kamu sabar menghadapi kesusahan itu, ya, untuk memperoleh apa yang kalian cita-citakan, apa yang kamu inginkan. Misalnya kalian sebagai pelajar, bersusah payahlah kalian di dalam belajar, mencari ilmu. Kamu harus bersusah payah, karena sejauh mana kepayahan kalian, Allah akan berikan apa yang kalian inginkan. Kalau kalian sebagai pelajar, ya belajarlah yang rajin sampai menemukan kesusahan dan kepayahan, lalu kalian tabah sabar menghadapinya, kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan. Apa yang kalian inginkan akan tercapai kalau sudah menemui kesusahan, kepayahan di dalam mencari ilmu. Fal ilmu kaifa yakunu, ya, akhir dari baitnya itu, fal ilmu kaifa yakunu, ya, maka ilmu ya begitu juga adanya, gitu ya. Orang ingin harta, bekerja. Orang yang menginginkan ilmu, ya harus belajar, giat belajar, gitu loh. Ini di luar ilmu ladun ya. Ilmu ladun. Ilmu ladun memang ya Allah berikan sedikit kepada hambanya, ya, tidak semuanya dan tidak banyak pula yang diberikan.
Karena di dalam Nazm Alfiyah wa fi ladunni qalla wa fi qadni wa qatni aidon hazbu qadiyapi itu ya. Kalau tidak salah begitu syairnya, saya sudah lama ya, jadi lupa-lupa ingat. Jadi ilmu ladun itu sedikit, orang yang mendapatkan ilmu ladun pun demikian. Belajar dulu. Ilmu ladun itu misalnya memberikan pembelajaran materi apapun, tidak memegang buku, tidak memegang kitab. Karena sudah tertera apa yang akan ia ajarkan di dalam otaknya, di dalam benaknya. Ya. Itu ilmu ladun. Orang yang diberikan ilmu ladun ya tentunya abid, ya ahli ibadah, ya orang yang taqarruban ilallah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Tidak banyak itu ya. Lanjut. Qala Abu Taibi, dan berkata siapa Abu Taib, walam ara uyuban nasi aiban. Saya tidak melihat kecacatan manusia itu sebagai aib. Karena silqadirina ala tamami, seperti kurangnya orang-orang yang berkuasa alat tamami, kepada kesempurnaan. Apa maksudnya? Orang yang Allah berikan akal, Allah anugerahkan akal kepada kita, tapi kita tidak memanfaatkan akal tersebut. Tidak menggunakan akal yang Allah anugerahkan kepada kita, ya. Sehingga kita dibilang orang yang mampu tapi tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan sesuai dengan kadar pemikiran atau akal kalian. Kita ini bukan orang yang sekilo kurang 1 on akalnya, pemikirannya. Ya. Bukan orang yang kurang seprapat pemikirannya. Kita ini orang-orang yang cukup akalnya Allah berikan, cuma kurang di dalam menggunakannya. Kurang menggunakannya di dalam hal-hal kebaikan. Lebih banyak kita gunakan kepada hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi persilahkan gunakan akal untuk berpikir. Karena ini akal yang membedakan kita kepada makhluk yang lainnya. Beda manusia dengan binatang karena akal. Beda manusia dengan malaikat juga akal. Kalau akal kita hilangkan yang telah dianugerahkan oleh Allah, maka derajat kita sama dengan binatang. Maka gunakanlah akal sebaik mungkin. Jangan disia-siakan apa yang Allah anugerahkan. Ya, salah satunya Allah anugerahkan akal kepada manusia. Pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Wala budda li talibil ilmi, dan sepantasnya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, min saharil layali, dari tidak tidur malam. Ya, jadi kalau kita sebagai pelajar, sebagai santri, jangan kebanyakan tidur. Jadi harus berjaga di waktu malam, laksanakan sholat sunnah dan belajar. Pedomannya orang belajar itu saya ingat dulu ya, waktu saya di Jawa Timur. Apa sih? Qalilut ta'am, qalilul kalam, qalilul manam. Itu santri. Qalilut ta'am, sedikit makan. Qalilul kalam, sedikit berbicara.
qalilul manam, sedikit tidur. Itu ya. Ternyata di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, cara memperoleh ilmu itu harus menjaga tidurnya, artinya terjaga di waktu malam, gunakan sebaik mungkin untuk belajar. Apakah kalian sering bangun malam untuk sholat sunnah dan belajar? Ada? Dari sekian banyak ada yang melakukan itu? Ada? Nggak ada. Tidak tidur malam di sini maksudnya itu bukan tidak tidur sama sekali, tapi memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Itu waktu diatur, karena kalau kita memporsir tubuh ya dengan tidur, tidak tidur semalaman, siangnya tidak tidur ke sekolah, maka akan jasmani kita akan rapuh, karena butuh juga kepada asupan, kepada ya istirahat ya jasmani, rohani pun demikian. Artinya berjaga di waktu malam, ya tidak tidur di waktu malam, jangan kebanyakan tidur. Kalau kita normalnya tidur misalnya 7 jam atau 8 jam sehari semalam, ya, maka kita kurangi. Misalnya kita kurangi menjadi 5 jam, maka 3 jamnya kita pergunakan untuk ya belajar, untuk ya taqarruban ilallah, melaksanakan sholat sunnah, bermunajat kepada Allah, yang memohon apa yang kalian inginkan supaya dikabulkan oleh Allah. Itu ada yang menjalankan seperti itu? Ada? Saya pengen tahu orangnya, nunjuk kalau ada. Yuk, ini yang laki-laki ada? Ada yang bangun malam tapi bahkan tidak tidur malam, bukan belajar, bukan sholat tahajud, sholat sunnah yang lain, tapi main apa? FF itu ya. Main apa lagi? Ya pokoknya game ML itu ya, dan sejenisnya. Bukankah itu menyia-nyiakan waktu bagi kalian, sementara kalian itu harus memperoleh ya ilmu, mempersiapkan diri ya menghadapi masa depan, masa yang akan datang, yaitu dengan ilmu. Karena semakin kesana nanti itu semakin deras arus kehidupan, sehingga kalian itu harus mengantisipasinya dengan ilmu pengetahuan, mempertebal iman itu ya. Jangan sampai terbawa arus kehidupan ini. Karena apa? Kita tetap berpatokan kepada syariat, bukan pada zaman. Syariat yang menjadi patokan, tapi bukan zaman. Tapi nyatanya apa? Banyak manusia terseret dengan zaman tanpa memperhatikan syariat Islam. Contohnya apa? Hebat maraknya TikTokan, gitu ya. Maraknya TikTokan itu sebetulnya banyak sekali ya yang membuat rusak generasi, yang tidak layak dilihat oleh anak-anak muda, apalagi anak-anak kecil itu ya. Akhirnya dicontoh, ditiru ya, semakin parah. Ini artinya kalian harus bisa mengantisipasi dengan ilmu pengetahuan. Makanya syariat yang menjadi patokan, bukan zaman. Zaman harus mengikuti syariat, bukan syariat mengikuti zaman. Kalau syariat mengikuti zaman, zaman menjadi patokan, artinya suatu saat zaman masyarakat, rakyat itu masyarakat berpakaian minim, kita ikut-ikutan, padahal dilarang oleh syariat Islam. Apapun yang datang dari barat, yaitu ya, mari dikoreksi dulu, filter, jangan sampai kita mengikutinya. Karena yang menjadi patokan itu ialah syariat.
bukan zaman. Berabe, walaupun sekarang kita diseret sudah harus mengikuti zaman. Ya. Contohnya banyak, ya apa? Coba perhatikan yang tadi saya katakan di TikTokan dan semacamnya. Banyak sekali di-share ya yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak. Ya, tidak pantas dilihat oleh para pelajar. Yang pada akhirnya otak kalian, hati kalian itu akan mengikuti hal-hal yang dilarang tersebut. Ya. Lanjut. Kama qala syair, sebagaimana berkata sang penyair, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali faman talabal ula syahirul layali. Biqadril kaddi, dengan seukuran kepayahan, tuktasabul ma'ali, ya, tuktasabul ma'ali, kamu mendapatkan tempat yang tinggi, derajat yang tinggi. Ya. Faman talabal ula, barang siapa yang mencari tempat yang tinggi, derajat yang tinggi, syahirul layali, maka harus tidak tidur malam. Itu ya. Artinya bukan tidak tidur malam hanya berdiam diri, nonton televisi atau yang lainnya, main HP dan sebagainya, tapi tidak tidur malam itu dipergunakan untuk ya belajar, untuk ibadah, berdoa kepada Allah, karena waktu-waktu mustajab itu di waktu malam, ya, dimana orang lain sedang tertidur lelap, tapi kita masih mengharapkan rahmat Allah, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang sedang tidur lelap dengan mimpinya masing-masing, tapi kita terjaga taqarruban ilallah, mempelajari ilmu pengetahuan, ya, memperoleh apa yang kita harapkan. Coba kalian lakukan kalau tidak percaya. Ya. Kalau kalian bertanya kepada saya apakah saya dulu melakukan itu, saya jawab iya. Dari 3 konsep tadi, qalilul ta'am, qalilul kalam, qalilul manam, itu pernah saya lakukan ketika menjadi santri di Jawa Timur. 3-tiganya saya lakukan sampai tidak tidur malam 40 hari 40 malam saya pernah juga. Karena apa? Karena saya ingin sekali ya menguasai, artinya bisa ilmu nahwu dan sorob atau ilmu alat, sehingga sebegitunya saya. Iya. Saya sudah mengalami ini, sudah ya. Jadi kehidupan saya itu ya di pondok itu tidak lepas yang namanya kitab, kemana saja saya bawa. Terutama ya kitab nahwu dan sorob, kemana saja, mau ke hutan, mau ke laut, ya, mau minum es kelapa di kebun, saya bawa. Tidak lepas, karena saya ingin sekali ya mendapatkan atau bisa ilmu nahwu sorob, sehingga bisa membaca kitab-kitab lainnya. Kalau di dalam syairan yang lain, an-nahwu zainul fatah wal fikhu hilyatuhu, ilmu nahwu itulah perhiasan bagi pemuda dan pemudi. Wal fikhu hilyatuhu, adapun ilmu fikih ialah jenggotnya pemuda. Dia. Kalau di dalam bait nazom Imriti, kalau saya sering nyebutnya Umariyati, itu ya, nazom Imriti, apa bunyinya? An-nahu aula awalan ayu ulama izil kalamu dunahu layubhama. Ini mantepnya ilmu nahu.
sampai nazomnya juga bait nazom ya seperti itu. An-nahwu awalan ayu ulama. Ilmu nahwu itu pertama kali harus diketahui, harus dipahami, harus dipelajari. Kenapa? Izil kalamu dunahu la yufhama. Karena pembicaraan tanpa ilmu nahwu tidak dapat dipahami. Ya. Itu di Nazom Imriti. Ada lagi bait yang lain, izil fata hasba tiko dihirufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Ini lebih umum maknanya. Izil fata hasba tiko dihirufi. Seorang pemuda apabila cukup ya keyakinannya rufi, maka diangkat derajatnya. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Setiap orang yang tidak yakin maka tidak bermanfaat. Makanya harus yakin. Ada hakul yakin, ada ainul yakin. Ada juga apa? Nurul yakin. Nih, wah tambah lebar pembahasannya. Itu ya. Jadi kalian itu harus jadi orang yang yakin, jangan jadi orang yang ragu-ragu. Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat menghilangkan keraguan. Kalau kamu yakin pasti tidak ragu. Kalau kamu ragu pasti tidak yakin. Sekarang saya tanya kalian nih. Kalian sholat tidak? Sholat. Yakin sholat kalian diterima? Yakin? Yakin sholat kalian diterima? Jawab, yakin? Yakin? Yakin Ustaz. Dengan apa keyakinanmu itu bahwa sholat kamu itu diterima? Hah? Ayo. Kalau kamu bilang yakin diterima, dengan apa kalian mengatakan keyakinan itu? Hanya dengan mulut saja gitu ya? Tentunya ada dong. Apa kira-kira itu jawabannya? Kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya, yakinlah bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya, maka harus yakin penuhi syarat dan rukunnya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Cukup sekian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ya bermanfaat ya buat saya khususnya, umumnya buat kalian. Semoga ya kalian dapat tergerak hatinya ya, supaya lebih giat lagi ya belajar, giat lagi beribadah taqarruban ilallah, agar apa yang kalian harapkan, kalian cita-citakan, kalian inginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian ya kajian kita pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terima kasih Ustaz. Baik, Bapak Ibu anakku sekalian, sebelum berakhirnya kegiatan kajian kitab, ya kalau kajian kitabnya alhamdulillah sudah diikuti dengan baik ya. Hanya beberapa informasi nih. Pertama anakku sekalian, dan juga yang di rumah tentunya ya. Ini yang di masjid, yang PTMT, ternyata masih banyak yang tidak memiliki kitab kuning Ta'limul Muta'alim.
Padahal begitu disiapkan program ini sudah disiapkan pula kitab-kitabnya di koperasi untuk menyediakan kalian. Ini tadi dicek ada kurang lebih sekitar 50-an siswa nih yang di kelas 10 yang PTMT. Ya. Jadi tolong anak sekalian segera kalian nanti beli kitabnya untuk nanti pas taklimul ta'lim sudah punya kitabnya masing-masing. Ya. Karena ini adalah kegiatan yang memang wajib kamu ikuti, harus punya kitabnya. Ya, ibarat petani kalau nggak punya cangkul bagaimana nanti mau mencangkul ya. Begitu. Jadi nanti setiap kelas akan ditegur wali kelasnya dan untuk mengingatkan kepada para siswanya. Termasuk yang di rumah, ya yang di rumah kelas 11 dan kelas 12, kalian wajib juga memiliki kitabnya. Tuh, ya baik. Nah kemudian anak sekalian, termasuk kegiatan kajian kitab Fathul Qorib, ya Fathul Qorib juga kalian harus punya bukunya, punya kitabnya, ya. Baik. Kemudian aku sekalian untuk kegiatan di PTMT ini insya Allah nanti siang ya kita akan mengikuti kegiatan sholat Jumat berjamaah di MAN 21 Jakarta ya di masjid ini. Yang ikhwannya wajib Jumatan di sini yang peserta didiknya. Kemudian yang peserta didik perempuan mengikuti kajian keputrian. Ya, mengikuti kajian keputrian. Nanti pulangnya bareng antara yang ikhwan dan yang akhwat ya. Jadi mohon nanti begitu PTMT selesai kalian nanti yang laki-laki siap-siap untuk masuk ke masjid mengikuti sholat Jumat. Ini adalah awal ya perdana Jumatan di Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin itu saja anak sekalian pengumuman dari Bapak. Ada tambahan pengumuman dari wakil kurikulum ya terkait dengan persiapan penilaian akhir semester. Dipersilakan Pak Miko. Dari Bapak cukup sekian. Nanti langsung ditutup Pak Miko ya. Bisa langsung ditutup. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anakku sekalian aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama anak-anakku sekalian bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan simulasi PAS ya. Yang di rumah ada, yang di rumah tolong didengerin. Kalau lagi tidur tolong dibuka kupingnya. Jadi tidur sambil dengerin. Ya, kalau lagi masak tolong dengerin juga. Yang kalau lagi mandi juga tolong dengerin. Jangan sampai nanti kamu miss communication ya. Anak-anakku sekalian, saya sering beberapa kali bilang kepada anak-anak semua bahwa kalau memang orang tua tidak bisa hadir, kalau ikut sosialisasi yang berkaitan dengan kegiatan, kalau diundang sama saya datang, kan lewat Zoom ya. Seberapa susahnya kamu lewat Zoom itu cuma tinggal masuk Zoom aja dan sebagainya sehingga informasi-informasi itu tidak akan berkurang. Termasuk yang kelas 11 dan 12 yang di rumah, terutama kelas 11 justru ya. Kelas 12-nya masih rajin-rajin, kelas 11-nya ini baik orang tuanya maupun anaknya juga yang kurang informasi, kurang up to date ya. Anak-anak sekalian, untuk kegiatan PAS kita akan melaksanakan kegiatan PASnya ini dengan melaksanakan sistem PTMT ya. Apa PTMT? Pembelajaran tatap muka terbatas ya. Jadi hari Senin, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Jumat dan sebagainya ya. Ya hari Senin, jadi satu harinya itu 2 sesi sayang ya, dua sesi ya. Kamu 6:30 dimulai, ini dengerin, 6:30 dimulai
Ya, jadi kamu langsung masuk nanti masuk ruangan ya sesinya tersebut. Ya, kamu sesi berapa? Misalnya sesi 1 atau sesi 2. Kayaknya kalau kelas 11 kelas 10 tuh kayak sesinya sesi siang semua deh kayaknya. Seperti itu ya. Nah, nanti kartu akan dibagikan kalau tidak hari Sabtu atau enggak hari Senin ya, pas ketika pelaksanaannya. Selanjutnya anak-anak yang kedua. Anak yang kedua, kalian nggak lama di sekolah, hanya kurang lebih 3 jam ya. Setengah 8, setengah 7, yang sesi 1 sampai kurang lebih jam 9. Sesi keduanya sekitar kurang lebih jam 10 sampai dengan jam 1 ya, 3 jam ya seperti itu. Jadi kalau misalnya rumahnya jauh ya, ayahnya atau orang tua yang nganterin nggak usah pulang lagi ya, nunggu aja di sini ya di masjid sambil zikir gitu kan, nggak apa-apa kan begitu ya. Nah selanjutnya anak-anak sekalian, pelaksanaan ini yang kami sosialisasikan, yang di rumah coba tolong didengarkan juga, yang kelas 11 12, kalau kelas 12 sudah paham ya. Anak-anak sekalian, untuk kegiatan ini memang kita ya tertulis di edaran itu memang wajib pakai laptop. Kalau kamu punya pakai laptop. Ya. Tapi kalau memang tidak, kalau berusaha pinjam, ya kan? Kenapa sih kok kami mengharapkan karena kita pakai laptop? Kalau pakai handphone kecil layarnya, terus kedua handphone itu sering bermasalah, tidak bisa login, tidak bisa masuk, makanya kita mengharapkan pakai laptop. Itu udah kami sosialisasikan. Pak kalau nggak punya juga ya udah nggak usah dipaksa, ya pakai saja apa sih handphone, udah begitu. Ya kami cuma mengharapkan itu adalah apa sih, usaha kamu terlebih dahulu nak, usaha kamu terlebih dahulu gitu ya untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan melaksanakan menggunakan laptop ya. Nah ya tidak apa-apa, kan saya jarang ya bicara depan kalian ya. Ya terima kasih War. Ya yang kedua anak-anak, jadi kalau memang Anda tidak punya laptop ya sudah nggak usah ngengek-ngengek minta laptop ya terus sampai mau bunuh diri gitu, nggak usah ya, nggak usah seperti itu ya, pakai handphone ya. Lab komputer, Pak nggak ada lab komputer, emang di sekolahnya begitu? Ada kami lab komputer ya begitu, cuma lab komputer itu dikhususkan untuk buat anak-anak yang memang tanda kutip ya, mungkin dia punya laptop tapi laptopnya bermasalah ya, udah dibetulin rusak lagi dan sebagainya. Terus yang kedua anak-anak yang bermasalah, contoh suka jarang masuk dan sebagainya, jadi dipisahkan. Terus yang ketiga misalnya adalah memang kami fokuskan untuk anak-anak yang kami sudah detek gitu, memang dia tidak mempunyai laptop. Mohon maaf bagi yang duafa dan mungkin yang duafa ya seperti itu. Nah sekarang kamu posisinya ada di mana kan begitu ya. Ya saya pikir kalau punya kakaknya pinjem dulu aja punya kakaknya lah. Orang cuma 2 jam doang sehari, enggak seharian kan gitu kan. Begitu kakaknya pakai handphone, adiknya pakai handphone gitu kan. Seperti itu ya. Nah kalau pakai laptop itu kan jaringannya lebih kuat nak ya ketimbang di handphone ya, seperti itu. Itu harapan kami ya. Tapi kalau tidak ada jangan dipaksa ya, sekali lagi ya. Selanjutnya anak-anak ya, setelah 1 hari Senin kita melaksanakan PAS, hari keduanya kita remedial. Kamu silahkan kamu hubungin guru yang bersangkutan, pokoknya hari Selasa itu adalah hari remedial. Ya kamu PH-nya belum remedial hubungin gurunya, yang PAS sudah selesai gitu hubungin lagi gurunya, Bu saya remedial atau tidak, hari itu harus tuntas selesai remedial. Sampai dengan jam 10, sampai dengan jam 11. Siangnya silakan kamu menghubungi guru, misalnya kamu hari Rabunya kamu pelajarannya biologi. Maka silakan kamu hubungin guru biologinya, Pak, kelas kami mau belajar biologi, monggo silakan. Itu jam 1 monggo dipersilakan. Ya. Jelas? Misalnya matematika kamu hubungi gurunya, belajarnya lewat Zoom ya. Jangan datang ke sekolah, arisan namanya ya. Kita seperti itu.
Ini nak sebenarnya kami ini uji coba ya. Sebenarnya harusnya daring, tetapi kami harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada ya, sehingga apa namanya kita ketika nanti semester 2 itu kita sudah benar-benar kita adaptasi dengan kebiasaan baru. Yang terakhir anak-anak sekalian, ya, yang terakhir anak sekalian, nanti jam 10, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 dan Bapak Ibu yang mendengar juga monggo ya, nanti ada kegiatan simulasi PAS. Ya. Sudah dikasih tahu belum sama wali kelasnya? Sudah. Ada yang belum dikasih tahu sama wali kelasnya? Kelas 10 udah semua? Alhamdulillah. Kelas 11, 12 udah kasih tahu belum ada PAS simulasi sekarang? Sudah. Oh, itu anak gua tuh. Ya. Tuh Zia suaranya ketahuan banget. Ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, jam 10 ya nanti simulasinya, silakan yang kelas 11 12 online dari rumah, kelas 10 nanti dari sini ya. Terus dilanjutkan nanti selesai kita kurang lebih jam 11:15 ya. Nanti kelas 10 untuk melaksanakan sholat Jumat di madrasah. Ya, kita insya Allah kedepannya dimulai dari sekarang untuk sholat Jumat kita punya masjid. Dan juga kalau di MTS sudah tidak menampung ya, ini aja 64 orang, terdata itu 64 orang. Ya, itu kita total untuk yang kelas 10, 11, 12 laki-laki itu kurang lebih 200 orang. Kalau numplak di MTS aja udah banyak ya, makanya kita memang kedepannya akan melaksanakan sholat Jumat di madrasah. Oke, itu saja, terima kasih dari Pak Miko. Ada pertanyaan sampai sini sayang? Jangan sampai ntar ada pertanyaan lagi di luar, ayo silakan bagi yang mau nanya, monggo silakan. Yang di rumah silakan, ada yang ingin ditanyakan, Zoom boleh, silakan. Ada yang ingin bertanya, monggo. 1, 2, 3. Pakai seragamnya apa? Seragamnya tetap hari Senin, Rabu, Jumat. Ya kan udah pada berapa seragam semua ya. Nggak pakai seragam, nggak rapi, nggak jelas dan sebagainya, bisa saja melaksanakan pasnya itu tidak di ruang kelas. Ya seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi anak-anak. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan PAS ini ya, dan semoga anak-anak mendapatkan nilai yang terbaik. Sekian dan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.